Selamat pagi siswa kami. Kembali kita melanjutkan materi kita yang berjudul rotasi benda tegar. Nah, di rotasi benda tegar yang mau kita tahu di sini ada momen inersia. Nih ya, momen inersia. Yang kedua, hukum Newton pada gerak rotasi. Nah, sebelum ke momen inersia, kita tahu dulu itu benda, ya. Tadi di pelajaran sebelumnya benda itu bisa bergerak, ya, pada benda bisa bergerak menghasilkan energi kinetik dan energi translasi, energi kinetik translasi dan rotasi. Jadi momen inersia itu ukuran yang menyatakan besarnya kecenderungan benda untuk berotasi. Nah, berarti benda itu memiliki sifat lembam. Sifat lembam itu apa maksudnya? Sifat lembam itu ingin mempertahankan kedudukan atau posisi semula. Misalnya kita di dalam mobil. Nah, posisi kita semulanya diam. Tiba-tiba mobil itu bergerak. Bagaimana gerak badan kita? Tentu akan terdorong ke depan. Kenapa badan kita terdorong ke depan? Karena ingin mempertahankan posisi semula. Itu maksudnya lembam. Nah, jadi momen inersia dari pelajaran sebelumnya juga itu kan simbolnya I. Coba diperhatikan kemari. I sama dengan mr kuadrat ini ya. Mr kuadrat. Ini sudah ada keterangannya saya buat. I itu adalah momen inersia. Satuannya kilogram meter kuadrat. M massa kilogram. R di situ jari-jari lintasan, satuannya meter. Nah, yang kedua, hukum Newton pada gerak rotasi. Saya gambar dulu ya. Misal ini ada benda. Ya. Kalau ada benda pasti memiliki massa. Benda ini katakanlah bergerak, kan begitu ya, bergerak ke kiri misalkan. Nah, benda ini sejajar atau tegak lurus. Tadi ada massa. Kalau benda bergerak pasti memiliki gaya. Kita buat di sini F. Nah, benda yang ada di sini pasti memiliki percepatan karena dia bergerak. Katakan benda ini bergerak memiliki energi kinetik, kan rotasi, berarti dia berputar ya. Berotasi seperti gambar. Ini dia berotasi. Jadi dari benda ke titik ini ada jari-jari. Percepatan yang dimaksud di sini adalah percepatan singgung. Ini dia, ya, percepatan singgung. Jadi A di sini merupakan percepatan singgung. Dari mana? Dari benda ke garis yang tegak lurus ini. Kita tahu hukum 2 Newton itu F sama dengan M kali A, iya kan? Ini dia hukum 2 Newton. Masih ingat ya? Awas. Jadi percepatan di sini A sama dengan alfa dikali jari-jari. Ini dia. Apa alfa? Alfa itu percepatan sudut. Ya, percepatan sudut satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian F itu kita masukkan ke hukum 2 itu tadi, M dikali A, ya kan? M kali A. A-nya ini ganti kemari. F sama dengan M kali alfa kali R. Nah, kedua ruas sama-sama kita kalikan R. Nih. Berarti F kali R sama dengan M kali alfa kali R kuadrat kan ya? Ya kan? Nah, F kali R sama dengan M kali R itu apa? Inersia. Berarti inersia tadi nih. Ya kan? Berarti I kali alfa. Ya. Nah, F kali R itu apa? F kali R
F kali R itu adalah torsi. Kita buat tau sama dengan I kali alfa. Inilah rumusnya, tau sama dengan I kali alfa.